الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih berkenan memberikan rahmat, nikmat, hidayah, ma'unahnya kepada kita sekalian. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemauan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk hadir memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah salat maghrib. InsyaAllah nanti sambung dengan salat isya. Kemudian kita manfaatkan waktu untuk sama-sama mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, dan lain sebagainya. Moga-moga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Moga-moga doa-doa kita diijabah oleh Allah. Allahumma amin. Para jemaah sekalian, ini hampir akhir tahun ya. Dan hawanya itu sudah hawa akhir tahun memang. Tidak tahu panjenengan merasakan atau enggak, tapi saya kok terasa banget kalau ini ya memang menjelang akhir tahun ya. Jadi akhir tahun itu kan terkesan kayak tutup buku itu ya. Tutup buku dan siap membuka lembaran atau siap membuka buku yang baru. Oleh karenanya malam hari ini saya akan men-skip dulu ya, bahasan kita yang kaitannya dengan mahabbatullah beberapa waktu yang lalu. Karena saya tiba-tiba kemudian teringat ayat 18 surat Al-Hasyr yang kita semua itu hafal ayat ini. Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing pribadi itu berangan-angan atau memikirkan atau merenungkan
apa-apa yang sudah lewat, apa-apa yang sudah berlalu, untuk menghadapi masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah adalah zat yang senantiasa memantau, yang senantiasa memonitor, senantiasa memperhatikan, melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Para jamaah sekalian, ayat ini tentu mengamanatkan kepada kita sebagai orang yang beriman agar kita ini memaripurnakan, kita menyempurnakan keimanan kita ini dengan betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Maka Allah dalam Al-Hujurat menyampaikan, in akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Ya, bertakwa dalam arti yang sesungguhnya, ya. Bukan bertakwa itu takwa takut sama mertua atau takut sama istri tua. Bukan itu yang dimaksud. Jadi betul-betul bertakwa kepada Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa. Yang diantara perwujudan takwa itu sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah dalam Al-Hasyr ayat 18 itu tadi, adalah menjadi pribadi-pribadi yang evaluatif, menjadi pribadi-pribadi yang korektif, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa, bahasa kita ini sering kita kenal dengan istilah melakukan muhasabah, ya, melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang sudah terjadi, terhadap apa-apa yang sudah dilakukan, terhadap program-program yang sudah direncanakan dan lain sebagainya. Jadi dievaluasi, dikoreksi, atau melakukan muhasabah. Dan muhasabah ini adalah bagi kita orang yang beriman adalah sesuatu yang niscaya. Jadi adalah keniscayaan bagi kita untuk kita melakukan koreksi, muhasabah, check and recheck. Karena kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena kita itu nanti akan dimintai laporan. Karena kita akan dimintai laporan, maka sebelum laporan itu kita sampaikan, tentu kita koreksi. Kita persiapkan betul, kita evaluasi, kita teliti, kita bahkan berulang-ulang. Kita renungkan berulang-ulang. Kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita pasti akan dimintai laporan terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, terhadap apapun yang Allah titipkan dan amanahkan kepada kita. Kita dititipi oleh Allah tubuh yang seperti ini, kita dititipi oleh Allah ilmu, kita dititipi oleh Allah keluarga, kita dititipi oleh Allah harta benda, kita dititipi oleh Allah jabatan, kita dititipi oleh Allah popularitas, kita dititipi oleh Allah pangkat-pangkat dan label-label tertentu dan lain sebagainya. Itu semuanya pasti akan diminta
laporannya, akan diminta pertanggungjawabannya. Dan ayatnya kita semuanya juga sudah hafal, sudah sering kali kita baca. Dalam surat At-Takatsur itu Allah menyampaikan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian semua betul-betul nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kalian. Kita akan dimintai pertanggungjawaban itu. Maka dalam sebuah hadis, misalkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'." Nanti di hari kiamat itu tiap orang, tiap individu mereka akan digiring, dikumpulkan di mahsyar, di tempat tertentu yang ditentukan oleh Allah. Dan dari situ kemudian mereka tidak akan bisa bergeming kemanapun, nggak akan bisa bergeser kemana-mana sebelum mereka mempertanggungjawabkan, setidaknya akan dimintai reportasenya tentang 4 perkara. Dimintai pertanggungjawaban an jasadihi fima ablah. Ditanya tentang jasadnya, ditanya tentang tubuhnya, ditanya tentang jasmaninya ini. Sampai kemudian hancur, sampai kemudian tidak bisa berfungsi dengan baik, sampai kemudian nanti dikubur dan menjadi santapan mungkin cacing atau yang lain lah, sampai hancur itu tulang belulang dan lain sebagainya, itu ditanya semua oleh Allah. Akan ditanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu digunakan untuk apa saja. Diberi kepala oleh Allah yang ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya, ada lisannya. Diberi hati, diberi akal oleh Allah, diberi tangan, diberi kaki dan lain sebagainya. Yang dulunya sempurna, dulunya kuat, dulunya kokoh, tubuhnya yang dulu gagah, yang dulu cantik, yang dulu sehat, seger, waras. Sampai kemudian nanti sudah tidak mampu lagi dengan tubuhnya itu. Jalannya sudah harus bungkuk, mungkin juga harus dipapah, mungkin dituntun, mungkin bahkan juga pakai kursi roda dan lain sebagainya. Telinganya yang dulu jelas kemudian sudah harus pakai alat bantu dengar. Matanya yang kemudian sudah tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Lisannya yang dulunya cetol, dulunya jelas, dulunya tegas ketika membentak orang, ketika dulu memarahi orang lain, mengata-ngatai orang lain, itu cetol dan fasih gitu. Ya, kemudian nanti sudah ngomong saja susah. Semuanya akan ditanya oleh Allah, digunakan apa saja selama ini sampai tidak bisa berfungsi dengan baik, itu digunakan untuk apa saja. Dan itu semuanya tidak bisa kemudian kita laporkan yang laporannya itu laporan abal-abal. Yang laporannya itu laporan-laporan yang yang sudah terdistorsi atau laporan-laporan yang sudah manipulatif, tidak bisa. Karena semuanya sudah jelas, catatannya itu sudah jelas. Jadi nanti di hari kiamat itu kita tidak bisa untuk kemudian memanipulasi laporan kita, itu tidak bisa. Ditanya oleh Allah, wa an
umrihi fima afnah. Dulu diberi kesempatan oleh Allah hidup, diberi waktu, diberi usia, diberi umur oleh Allah, itu digunakan untuk apa saja. 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, mungkin bahkan lebih dari itu digunakan untuk apa saja. Itu akan ditanya oleh Allah. Wa an ilmihi madza amila bih. Ditanya juga oleh Allah tentang ilmunya. Ilmu yang Allah titipkan, ilmu yang Allah amanahkan kepadanya itu digunakan untuk apa saja. Apakah dengan ilmu yang Allah titipkan itu semakin menambah khasyahnya kepada Allah, semakin menambah rasa takutnya kepada Allah, atau justru dengan ilmunya itu menjadi gagah-gagahan, sekolah jauh-jauh, ya, sampai ke luar negeri, sampai sekolah tinggi-tinggi, titelnya profesor, doktor, sembarang kalir, sampai melakukan miring-miring. Akan titel maksudnya. Itu ilmunya itu sudah diamalkan atau belum? Ilmunya itu menjadi sesuatu yang betul-betul maslahat, manfaat, atau justru menghadirkan mafsadah dan madarat? Semuanya akan ditanya. Madza amila bih, apa yang sudah kamu kerjakan dengan ilmumu itu, ilmu yang Allah titipkan kepada kita itu. Apakah dengan ilmu itu betul-betul mengantarkan kita semakin takut kepada Allah, atau justru semakin sombong, semakin congkak, semakin pongah, koyok-koyok gak nawong pinter nih gak de gitu, koyok gak nawong hebat nih gak awake ini. Jadi itu semua akan ditanya oleh Allah. Karena orang bertambah ilmu tapi tidak kemudian bertambah hidayah dari Allah, itu ya hanya akan menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Man izdada ilman walam yazdad huda. Barang siapa yang ilmunya bertambah tapi hidayahnya tidak semakin bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'da. Dia hanya akan semakin jauh dari Allah, tidak semakin khasyah, tidak semakin takut, tidak semakin merasa kecil di hadapan Allah, tidak semakin merasa hina di hadapan Allah. Dan orang itu semakin banyak ilmunya, dia akan semakin kecil di hadapan Allah, semakin hina di hadapan Allah. Tidak kemudian semakin dia merasa lebih baik, lebih hebat, lebih keren daripada orang lain. Itu kan salah itu. Hendaknya, mestinya dengan ilmu itu orang semakin merasa rendah. Makanya istilahnya, falsafahnya orang Indonesia itu kan katanya orang berilmu itu mestinya seperti padi, begitu ya katanya. Semakin semakin berisi, semakin, ya bukan hanya padi sih sebenarnya Pak, ya pohon-pohon yang lain itu. Mas yo pelem yang ngono Pak, durian yang ngono, isinya agak tambah mengkelung-mengkelung Pak. Tapi digambarkan padi ya. Semakin berisi ya semakin nunduk kan, begitu. Nah, kadang-kadang hari ini mungkin ya semakin tinggi sekolahnya ya semakin tinggi kepalanya. Jadi kita akan ditanya oleh Allah tentang ilmu yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita itu. Kemudian juga akan ditanya oleh Allah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ditanya oleh Allah tentang harta bendanya, tentang kekayaannya. Kalau untuk kekayaan atau tentang harta benda ini, pertanyaannya dua. Kalau yang lain itu satu-satu. Digunakan untuk apa kesehatannya? Digunakan untuk apa umurnya? Sudah diamalkan belum ilmunya?
Kalau untuk harta benda itu akan ditanya oleh Allah yang pertama, min aina iktasabah, dari mana dia mendapatkan harta dan kekayaan yang segitu banyak itu. Rumahnya yang megah, mobilnya yang mewah, hartanya yang melimpah, di mana-mana duwe tegal dan sawah, ya luar biasa. Jadi semuanya akan ditanya itu, dari mana dapat kekayaan itu, dari mana, dengan cara apa mendapatkan kekayaan itu, dengan cara apa, akan ditanya oleh Allah. Ya. Dan kemudian yang kedua ditanya oleh Allah, wa fima anfaqah. Kekayaannya itu didistribusikan kemana? Digunakan untuk apa? Ditasarrufkan kemana? Apakah sudah betul-betul didistribusikan sesuai dengan jalan Allah, di jalan Allah, atau justru kemudian semakin jauh dari Allah? Atau justru untuk hal-hal yang mendurhakai Allah? Itu ditanya tentang harta bendanya. Jadi kita akan ditanya semua tentang apa yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada kita itu. Dan lagi-lagi saya sampaikan seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu, kita tidak bisa mengelak dari itu, kita nggak bisa membohongi itu. Semuanya menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat itu, mulut kita akan dikunci oleh Allah. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan tangan-tangan kita itu yang kemudian akan berbicara di hadapan Allah. Tangan-tangan kita yang akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita menjadi saksi. Maka di dalam ayat yang lain itu disebutkan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Orang-orang kafir, orang-orang yang kemudian celaka di neraka itu, mereka bertanya kepada dirinya sendiri, kepada kulit-kulitnya, kepada organ tubuhnya itu. Lima syahidtum alaina, kenapa kok kalian itu bisa menjadi saksi dan bisa berbicara yang itu kemudian tidak menguntungkan kepada kami? Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Organ tubuh ini bicara apa? Antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Yang menjadikan kami bisa bicara ini adalah ya Allah, yang bisa menjadikan semua segala sesuatu itu bisa berbicara, bersuara. Semuanya itu berbicara seperti itu. Iya. Catatan amal kita itu semuanya ada dan kita tidak bisa mengelak dari itu. Wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap manusia, setiap insan, catatan amalnya, perjalanan hidupnya itu kami catat, dan catatan itu kami kalungkan pada leher-leher mereka. Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Dan nanti di hari kiamat itu kitab, rapot, catatan amal itu kami bentangkan semua sejelas-jelasnya, dan kemudian kita akan diminta untuk menyampaikan itu. Iqra kitabak, baca rapotmu itu, bacaan, sampaikan laporanmu itu, sampaikan.
Subhanallah. Ini Al-Quran loh Pak, bukan dongeng-dongeng apa, bukan kemudian imajinasi. Ini Al-Quran yang menyampaikan. Iqra kitabak, baca, rapotmu bacaan, baca catatan amalmu itu sampaikan, laporkan. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah catatan amal itu, kitabmu itu menjadi penghitung dan penghisap amal-amalmu dulu ketika kamu hidup di dunia. Jadi kita akan menghadapi episode hisab yang seperti ini Pak. Perhitungan amal. Oleh karenanya kemudian kita ini harus betul-betul menjadi pribadi yang korektif. Menjadi pribadi yang evaluatif. Menjadi pribadi yang senantiasa berpikir ulang tentang amal-amal yang sudah kita lakukan. Juga termasuk amal yang akan kita kerjakan ke depan. Menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa muhasabah. Maka Rasul itu pernah menyampaikan apa yang disampaikan atau apa yang ada di dalam suhufnya atau sahifahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini ada hadis panjang sekali Pak. Masih kurang 20 menitan kurang lebih. Ada hadis panjang sekali, tapi saya senang baca hadis ini. Panjenengan tidak apa-apa saya bacakan hadis ini Pak. Panjang hadisnya. Hadis disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian diriwayatkan oleh beberapa imam, di antaranya ada Imam At-Tabrani, kemudian ada Imam Abu Nu'aim, imam-imam yang punya musnad, kitab-kitab musnad, kitab mu'jam, ya, kitab-kitab hadis induk itu termasuk di antara kitab-kitab hadis induk ada musnad, ada mu'jam dan lain sebagainya. Dan sahabat yang menyampaikan itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kita kenal kan Abu Dzar, bagaimana Abu Dzar itu? Abu Dzar itu adalah sahabat yang mungkin apa namanya, imajinasi atau ilustrasi kita adalah sahabat yang sangat sufi gitu ya Pak. Apa? Sufi Pak. Sufi bukan suka film Pak. Sufi ya sufi. Jadi sufi itu hatinya lembut sekali. Kalimat suf itu bisa diartikan lembut. Sufi itu hatinya lembut, sangat dekat dengan Allah. Dan terkesan hidupnya itu jauh dari gelimang dan apa namanya hingar-bingar apa ini dunia wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adalah Pak. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Begini. Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa fil masjid jalisun. Saya pernah suatu ketika masuk di masjid. Ketika itu ada Rasulullah, beliau sedang duduk. Fawatanamtu khalwatah. Kemudian saya menemani beliau dalam kesendiriannya, wahdah. Beliau sendirian. Fajalastu ilahi, kemudian saya duduk di samping beliau. Faqal Abu Dzar. Kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan, Abu Dzar, ya Abu Dzar, inna lil masjid, masjid ini tentunya berhak untuk mendapatkan penghormatan. Wa inna tahiyyatahu rak'atan, dan penghormatannya masjid, tahiyyatnya masjid itu adalah salat 2 rakaat. Fakum farka'huma, maka berdiri dulu dan lakukan apa? Ya, salatlah dulu tahiyatul masjid.
Qala fakuntu faraka'atuha thumma udtu fajalastu ilaih. Kemudian Abu Dzar menyampaikan, kemudian saya berdiri, saya sholat diri, saya sholat, kemudian setelah itu saya kembali lagi kepada Rasulullah. Fakultu, kemudian saya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka amradani bis salah, famas salah. Kanjeng Nabi, panjenengan ini memerintahkan saya untuk sholat. Apa sih sholat itu? Qala khairun mawdu'un istakthir aw istaqil. Sholat itu adalah perbuatan yang kita lakukan yang itu terbaik, itu adalah sholat. Perbuatan terbaik yang kita lakukan itu adalah sholat. Jadi amal-amal yang kita lakukan itu, simbol terbaik itu adalah sholat. Maka seringkali kita juga mendengar bahwa sholat itu adalah amal yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali di antara amal-amal kita yang akan dihisab oleh Allah itu adalah salat. Dalam hadis kemudian disebut fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau salatnya itu baik, maka seluruh amal yang lain menjadi baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Tapi kalau salatnya rusak, maka seluruh amal yang lain itu juga menjadi rusak. Qala, mana tadi? Qultu ya Rasulullah fa ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Qala imanun billahi azza wa jal. Rasulullah menjawab, amal terbaik itu adalah beriman kepada Allah azza wa jal, wa jihadun fi sabilih, dan berjihad, berjuang di jalannya Allah. Qala, kemudian Abu Dzar berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa ayyul mu'minina akmaluhum imana? Siapakah di antara orang mukmin ini yang imannya paling sempurna? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling luhur budi pekertinya. Qal, qultu ya Rasulullah, kemudian Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, fa ayyul mu'minin aslam? Siapakah orang mukmin ini yang paling menyelamatkan atau paling muslim? Siapakah di antara orang mukmin ini yang paling muslim? Kemudian Rasul menyatakan, mana tadi? Qal man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Mukmin yang paling muslim, yang paling menyelamatkan orang lain, itu adalah orang yang menjadikan orang lain selamat dari apa-apa yang keluar dari lisannya dan apa-apa yang lahir dari tindakannya, perbuatannya. Jadi orang muslim, orang mukmin yang paling muslim atau muslim terbaik itu adalah orang yang menjadikan orang lain selamat dari ucapan ataupun perbuatannya. Menjadikan orang lain tidak merasa tersakiti, tidak menjadi
terzalimi, tidak menjadi teraniaya dengan ucapan ataupun tindakannya. Qala qultu ya Rasulullah, ini panjang memang, Pak. Kemudian Abu Dzar menyampaikan lagi, ya Rasulullah, fa ayyul hijrati afdal? Manakah hijrah yang paling utama? Qal Rasulullah menjawab, man hajaras sayyi'at. Hijrah yang paling utama adalah orang yang meninggalkan tindakan-tindakan yang jelek, tindakan-tindakan dosa. Man hajaras sayyi'at. Jadi hijrah terbaik atau orang hijrah dalam arti yang sebenarnya itu adalah orang yang orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek. Maka dalam hadis yang lain Rasul pernah menyebut al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang disebut sebagai orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan dosa dan lain sebagainya. Qala qultu ya Rasulullah. Oh, ini tawarrus, ini siapa namanya? Abu Dzar ini tanya terus. Pikirnya mumpung ketemu Kanjeng Nabi dan mumpung sendirian. Fa ayyus salati afdal? Ya Rasulullah, manakah salat yang paling utama? Qala Rasulullah menjawab, tulul qunut. Salat yang kunutnya panjang. Maksudnya salat yang kunutnya panjang itu gimana? Salat yang di dalam salat itu doa itu dipanjatkan sangat lama, itu salat terbaik. Salat yang bacaannya sangat lama, sangat panjang, itu salat terbaik. Tapi tentunya ya salat begini nggak bisa dikerjakan jamaah nang Masjid Al-Wahyu. Ya Pak, nah, situ buyar memang. Ya salat sendiri, salat sendiri yang panjang. Ya iso-isone lah Pak. Apa yang kita hafal kita baca. Ya kalau kita kalau kita tidak bisa baca dengan bacaan ayat Al-Quran yang panjang, ya ketika kita sujud atau rukuk kita panjangkan sujud dan rukuk kita itu. Tasbihnya kita panjangkan, subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan seterusnya, subhana rabbiyal a'la, kita baca berkali-kali saisone sampai nangis. Itu katanya Rasulullah, salat terbaik yaitu salat yang panjang doanya, yang panjang bacaannya. Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, famas siyam, puasa itu apa? Qala fardun majzi. Puasa itu kata Rasulullah adalah ibadah fardu yang nanti Allah sendiri yang tahu balasannya. Allah sendiri yang akan membalas. Wa indallahi ad'afun katsirah, dan di sisi Allah ada lipatan-lipatan yang banyak, akan dilipat gandakan, terserah Allah. Qala ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah. Abu Dzar bertanya lagi, wahai Rasulullah, fa ayyul jihad afdal? Jihad yang mana yang paling utama? Qala man uqira jawaduhu wa uhriya qadamuh. Jihad yang paling utama kata Rasulullah adalah orang yang habis-habisan membelanjakan hartanya di jalan Allah dan juga darahnya dialirkan di jalan Allah. Oh, sampai begitu. Orang yang harta bendanya dan jiwa raganya itu betul-betul total untuk Allah, untuk agamanya Allah. Qala qultu ya Rasulullah fa ayyur riqab afdal? Ya Rasulullah,
budak yang seperti apa yang paling baik, yang paling utama? Qala awlaha thamana wa anfasuhu 'inda rabbiha. Budak yang paling baik itu adalah budak yang harganya mahal dan dia loyal terhadap majikannya, paling baik terhadap majikannya. Qultu ya Rasulullah fa ayyus sadaqah afdal? Warus tanya lagi, ya Rasulullah, manakah sedekah yang paling utama? Qala Rasulullah menjawab, juhdun min muqil yusarru ila faqir. Upaya luar biasa yang dilakukan oleh orang yang secara ekonomi sendiri dia juga butuh, yang duitnya sedikit, ya, dia tidak punya duit tapi dia dia berupaya untuk bisa memberi orang lain. Juhdun min mukil, upaya yang luar biasa itu namanya juhud. Maka kita kenal ada istilah ijtihad. Ijtihad itu mencurahkan daya berpikir dengan luar biasa untuk menghasilkan produk hukum, itu namanya ijtihad. Nah, satu kalimat dengan itu ada jihad dan juhud. Jadi ada keseriusan yang luar biasa di situ. Juhdun min mukil. Jadi upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh orang, dia sendiri tidak punya duit, tapi kemudian mau memberikan kepada orang lain, kepada orang fakir. Qultu ya Rasulullah fa ayyu ayatin mimma anzalallahu azza wa jalla 'alaika a'zam? Ya Rasulullah, manakah di antara ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepadamu yang paling utama? Qala Rasulullah menjawab, ayatul kursi. Ayat kursi. Hafal ayat kursi Bang? Hafal nggih? Ayat kursi. Sekarang ini banyak orang menjual ayat untuk mendapatkan kursi. Banyak orang menjual ayat untuk mendapatkan kursi. Hari ini berlomba-lomba dalil, berlomba-lomba dan lain sebagainya untuk mendapatkan. Begitu kursinya dapat, ayatnya lupa. Sudah dapat kursi, ayatnya lupa. Tsumma qala, kemudian Rasulullah menyatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, mas samawati sab'u ma'al kursi illa kahilqah mulqah bi ardin falah. Wahai Abu Dzar, langit 7 beserta kursi itu tidaklah kecuali seperti hanya kumpulan-kumpulan, ya, yang diadakan di tanah yang lapang, yang luas. Jadi ayat langit 7 beserta kursi itu hanya seperti semacam kumpulan orang-orang di tanah lapang yang sangat luas begitu. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falah 'alal khilqah. Jadi keutamaannya arasy-Nya Allah, kehebatan arasy-Nya Allah, keistimewaan arasy-Nya Allah atas kursinya Allah yang luar biasa itu seperti hamparan tanah yang sedemikian luas, dan kemudian kursi itu ya seperti itu tadi, seperti hilqah itu tadi. Qultu ya Rasulullah, tawarus. Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, kamil anbiya, berapa jumlah nabi? Qala 100,000, 100,000. Rasulullah menyebut 100,000. Wa arba'atun wa isyruna alfan, dan 24, ya, jadi 124 ribu, 124,000. Jumlah nabi itu 124,000, Pak. Sedikit apa banyak? Hah? Ya,
Banyak lah Pak. Banyak. 124.000. Lawang kita 25 aja tak kongkon ngurut panjenengan durung karuan hafal. Ngene mboten? 25 yang Allah itu menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Qultu, Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, kamir rusul, jumlah rasul itu berapa? Qala 300 wa 13 jamman ghafira. Qultu katsirun tayyib. Tanya lagi, berapa jumlah rasul? Jumlah rasul itu